Susikan, 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 pemanuhan, peristiwa, ponenemu, tak menang. Fenomena astronomi yang namanya apheilon saat sekarang sedang kita rasakan mulai dari bulan Juli, di mana orbit dari bumi terhadap matahari itu mengalami titik yang paling jauh. Orbit bumi ke matahari itu kan bentuknya elips ya. Otomatis ada titik yang terdekat namanya perihelion, ada titik kejauh namanya apheilon. Saat sekarang kita sedang berada pada fase apheilon. Matahari lebih jauh dari bumi, jaraknya kurang lebih sekitar 152 juta lebih kilometer jarak matahari ke bumi. Untuk itu, pagi-pagi kadang-kadang matahari yang begitu cerah bersinar, tetapi situasinya, cuacanya masih sangat cukup dingin, terutama di wilayah Adunara, yang mana dampak perubahan iklim ini juga akan sangat memberikan pengaruh terhadap sektor pertanian, khususnya di hama penyakit tanaman. Halo sahabat petani, saya sekarang sedang berada di Sagu. Dan untuk pagi ini kita akan mereview satu jenis penyakit tanaman yang mana kita belum tahu dia itu sakitnya diakibatkan oleh apa. Untuk itu kita harus cek, kita harus teliti dulu penyebabnya apa, agar nanti kita memberikan perlakuan pengendaliannya, mau kasih obat-obatan kah, atau mau pengendalian teknik dengan cara yang betul dan cara yang tepat. Dan ini dia jenis sakitnya tanaman. Gejalanya di pangkal daun sekarang sudah mulai terlihat layu, dan ini sudah lembek sekali dahannya. Nah, sudah lembek sekali. Bukan hanya satu, tapi sepertinya sudah menyebar kemana-mana. Ini tanaman terongnya sudah cukup luas, tapi kan semuanya sudah pada mati. Gejalanya seperti itu ya. Di pangkal daunnya terlihat layu, dan kemudian makin lama semuanya akan mati. Nah, ini sudah. Untuk mengetahuinya sahabat petani sekalian, yang pertama, ini yang jelas karena tidak ada jenis serangga di atas yang menyerang. Kalau seandainya ada kutu-kutuan, mungkin bisa karena virus kuning yang dibawa oleh kutu putih atau Bemisia tabaci. Tapi yang ini kita harus cabut dulu akarnya. Untuk mengidentifikasinya harus cabut dulu akarnya. Nah, kita akan mengeceknya dengan cara memotong akarnya, dan penyebabnya itu nanti akan ketahuan berdasarkan pengamatan kasat mata seperti gitu. Memang yang paling tepatnya kan di laboratorium, tapi kan kita belum punya laboratoriumnya, sehingga pengamatan kasat mata dengan cara mendiagnosisnya tadi, apakah disebabkan oleh bakteri atau disebabkan oleh jamur. Tanaman yang sudah layu kena itu kita cabut, kemudian kita gunting akarnya. Kemudian dilihat apakah ada lendir atau tidak. Kalau seandainya ada lendir di sini dan bau gitu ya, saat dicium itu bau, berarti layu yang disebabkan itu adalah layu bakteri. Penyebabnya itu adalah bakteri. Tapi kalau seandainya akar yang kita potong tapi tidak berbau atau tidak berlendir, maka bisa dipastikan bahwa penyebab dari matinya tanaman itu adalah karena jamur. Adapun kalau seandainya bakteri yang menyerang, maka bakteri itu namanya Pseudomonas solanacearum. Jenisnya seperti begitu. Kalau seandainya jamur yang menyerang, berarti nama jamur itu adalah Fusarium oxysporum. Bedanya di antara kedua itu mana yang lebih cepat menyerang? Tentu yang lebih cepat menyerang itu adalah bakteri. Bakteri itu dia sampai 3 hari saja sudah bisa menyebar merata kemana-mana gitu. Kalau jamur itu ciri-cirinya memang agak lebih lambat. Tapi kalau sudah kena begini, ataupun atas-atasnya sudah layu seperti begini, maka sebaiknya dicabut buang ya. Karena kalau seandainya kita tidak cabut, jamur itu menyerang di akar. Kalau kita kasih masuk air
kita kasih masuk air, maka bibit dari jamur akan menyebar kemana-mana dan membuat tanaman-tanaman sehat lainnya itu bisa terjangkit juga. Adapun jenis pengendaliannya, itu yang tadi kalau seandainya sudah kena kita cabut buang, itu adalah cara mekaniknya. Kalaupun kita mau memasukkan pestisidanya, maka jenis yang kita cari itu adalah fungisidanya. Untuk fungisidanya, untuk jamurnya, bukan bakterisidanya. Apalagi salah alamat kalau seandainya kita malah cari yang insektisidanya untuk serangganya. Cari-cari dulu, kenali dulu. Semacam kalau manusia, kalau seandainya sakit kepala, baru kita suruh minum obat perut, kan tidak nyambung. Begitu hadirin sekalian, ini sudah banyak yang menyebar kemana-mana. Adapun cara lain yang untuk melakukan pengendalian, ini tanaman ini sebaiknya bisa juga satu musimnya jangan ditanam dulu. Kita rotasi dengan jenis tanaman yang lain, yang kalau kita tanam tidak ada terdapat jamur fusarium ini yang menyerang tanaman tersebut, sehingga siklus kehidupannya terganggu, siklus hidupnya terputus dulu, baru kita bisa masuk ke tanaman yang seperti ini lagi, tanamannya menjadi andalan kita di kebun-kebun. Demikian dari Sagu, Kecamatan Unara, kami melaporkan kegiatan kami ini. Semoga bisa menjadi ilmu tambahan buat kita, dan ayo kita sama-sama bertani dengan ilmu-ilmu yang terbarukan.